Jiwa terpilih, dengarkan ini baik-baik. Engkau tidak sedang menemukan video secara acak. Engkau sedang ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Oleh energi yang lebih tua dari waktu, lebih halus dari udara, lebih sakral dari semua nasihat yang pernah engkau dengar. Engkau sedang dipanggil untuk membuka mata, bukan mata yang biasa engkau pakai untuk melihat angka, notifikasi, atau kenyataan yang pahit. Tapi mata yang telah lama tertidur di dalam dirimu, mata batinmu, yang hanya terbuka ketika hidupmu sudah terlalu sunyi, dan tak ada lagi tempat untuk berpura-pura kuat. Hari ini, ada sesuatu yang sangat besar sedang menuju kepadamu. Namun, ia tidak akan datang dengan gebiar, tidak akan disampaikan oleh orang-orang, tidak akan diumumkan oleh dunia. Ia hanya datang kepada mereka yang telah jatuh terlalu dalam, tapi masih memilih untuk bangun, dengan tubuh gemetar, dengan iman yang tinggal setitik, dengan harapan yang nyaris mati, tapi masih menyala. Jiwa terpilih, jika engkau merasa lelah, jika hidup terasa menghimpitmu dari segala arah, jika langkahmu terasa hampa dan sia-sia, maka ini bukan akhir. Ini adalah persiapan. Engkau sedang disaring oleh Tuhan, bukan untuk dihukum, tetapi agar apa yang tak layak dalam dirimu luruh, dan yang tersisa hanyalah inti cahaya, yang pantas menerima limpahan besar itu. Selasa ini bukan sekadar hari dalam kalender. Selasa ini adalah penanda bahwa engkau sudah sampai di tepi dari hidup lama yang melelahkan, dan tepi dari gerbang besar yang selama ini engkau doakan tanpa tahu kapan terbuka. Jangan heran jika hari-harimu terasa seperti runtuhan, karena seringkali saat rezeki besar sudah sangat dekat, Tuhan akan memisahkanmu dulu dari hal-hal palsu. Ia akan menarikmu keluar dari zona nyaman semu, agar engkau tidak membawa debu lama ke istana baru yang sedang Ia bangun untukmu. Dan ya, sebelum itu semua datang, engkau akan dibuat nyaris menyerah. Bukan karena engkau lemah, tapi karena Tuhan ingin tahu, apakah engkau masih sanggup percaya meski semuanya terlihat kosong? Karena hanya satu jenis manusia yang pantas menerima kekayaan besar yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, yaitu manusia yang tetap membuka hati saat seluruh dunia menutup pintu. Maka, jika engkau masih membaca ini, jika jiwamu masih sanggup mendengar satu suara lembut dari langit, maka ketahuilah, engkau tidak ditinggalkan. Engkau sedang disiapkan. Dan ketika engkau mulai melihat tanda-tandanya, engkau akan menangis, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya engkau mengerti kenapa selama ini Tuhan membuatmu bertahan begitu lama. Tekan tombol like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan komentar angka 99 sebagai tanda bahwa engkau memilih untuk tetap berdiri, meski bumi di bawahmu sempat runtuh. Bagian 1. Ketika semua jalan tertutup, gerbang tak terlihat, sebenarnya terbuka. Jiwa terpilih. Sudah berapa lama engkau berjalan tanpa arah? Berapa banyak pintu yang telah engkau ketuk? Berapa banyak harapan yang engkau tanam dengan sepenuh cinta, hanya untuk menyaksikannya layu tepat di depan matamu? Engkau tidak salah. Engkau tidak bodoh. Engkau tidak kurang berusaha. Apa yang terjadi bukan karena engkau tidak layak, tetapi karena semesta sedang meluruskan jalanmu menuju tempat yang tidak bisa engkau pilih sendiri. Jiwa terpilih, duduklah sejenak dalam keheningan. Tarik napas panjang, tutup matamu, dan rasakan betapa sunyinya dunia yang dahulu pernah penuh janji. Rasakan betapa perlahan satu persatu tumpuanmu dilepaskan. Orang-orang menjauh, kesempatan bergeser, doa-doa seperti tidak menembus langit. Namun di balik semua itu, ada sebuah skenario yang sangat hening, sangat tersembunyi, sangat agung, sedang bekerja dalam diam. Engkau mungkin tidak sadar, tapi semesta sedang memindahkanmu dari kehidupan lama menuju ruang yang tidak bisa dimasuki siapapun, kecuali mereka yang telah habis-habisan disaring oleh waktu.
Mereka yang pernah kehilangan segalanya, tapi masih memilih percaya. Mereka yang tubuhnya mungkin remuk, tapi hatinya tidak padam. Mereka yang menangis sendirian di kamar gelap, namun tetap bangun di pagi hari untuk melakukan satu langkah lagi, meski tak tahu akan menuju kemana. Karena Tuhan tidak menilai hasilmu. Tuhan tidak mencari kesempurnaanmu. Ia mencari kesungguhanmu. Dan kadang, kesungguhan itu hanya bisa ditemukan setelah semua pintu yang engkau kenal ditutup secara paksa. Lihat baik-baik. Berapa banyak yang telah Tuhan renggut darimu? Jangan marah dulu. Lihatlah dengan mata batinmu bahwa apa yang diambil bukan untuk menghukummu, tetapi untuk mencabut satu persatu ilusi yang selama ini engkau pikir adalah pegangan hidup. Gaji yang engkau kejar bisa lenyap. Orang yang engkau cintai bisa berbalik arah. Jabatan, pengakuan, reputasi, semua bisa hancur dalam satu malam. Dan engkau akhirnya terduduk di lantai sunyi, dengan tangan kosong dan hati yang remuk. Tapi dari tempat itu, untuk pertama kalinya dalam hidupmu, engkau bisa melihat apa yang selama ini tidak terlihat. Satu gerbang kecil, satu cahaya samar, satu lorong yang tidak pernah tampak dari kejauhan, dan hanya bisa terlihat oleh mereka yang telah dibutakan oleh kegelapan sementara. Jiwa terpilih. Ketika jalan yang biasa tertutup, itu artinya engkau tidak lagi ditakdirkan untuk berjalan di antara keramaian. Engkau dipanggil ke jalur yang sepi, yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang benar-benar bersedia melepaskan segalanya. Gerbang itu tidak memiliki papan petunjuk. Tidak ada orang yang akan mengarahkanmu ke sana. Tidak ada suara yang akan mengonfirmasi bahwa itu adalah jalan yang benar. Semua akan terasa salah. Semua akan terasa seperti kesalahan besar. Karena itulah cara Tuhan menyembunyikan jalur-jalur istimewa, agar tidak dimasuki oleh jiwa yang setengah-setengah. Engkau akan diuji dengan kabut. Engkau akan digiring ke kesunyian. Engkau akan merasa seolah hidup ini sudah tidak adil, seolah semua usahamu sia-sia. Tapi justru di titik itulah jiwamu sedang dipoles, ruhmu sedang disaring, batinmu sedang dibuka, agar engkau tidak masuk ke gerbang itu dengan beban dunia. Tuhan tahu, jika engkau masuk ke gerbang kekayaan dengan ego yang masih penuh, dengan luka yang belum disembuhkan, dengan jiwa yang masih haus pengakuan, maka rezeki itu hanya akan menjadi alat untuk kehancuranmu yang lebih besar. Itulah sebabnya, semua jalan harus tertutup dulu, agar engkau berhenti melihat keluar, dan mulai melihat ke dalam. Dan dari sanalah, dari pusat kesadaranmu yang terdalam, akan muncul kekuatan sunyi, yang tidak bergantung pada bukti, yang tidak haus validasi, yang hanya tahu satu hal: Tuhan tidak mungkin mengundangku ke dalam proses ini jika tidak ada hadiah besar yang telah disiapkan. Jiwa terpilih, engkau mungkin sekarang berada di titik terlemahmu. Tapi kekuatan sejati tidak datang dari kemenangan. Kekuatan sejati datang dari keputusan untuk tetap berdiri meski tak ada yang menyuruhmu bangkit. Dan saat engkau memilih untuk melangkah, walau tanpa arah, walau tanpa dukungan, walau tanpa keyakinan penuh, engkau sedang mengetuk gerbang yang tak bisa dilihat orang lain. Gerbang itu bukan untuk semua orang, ia untukmu. Karena hanya engkau yang sanggup melewati gelap seperti ini tanpa kehilangan cahaya batinmu. Dan satu hari nanti, engkau akan melihat ke belakang dan berkata dalam hati, "Terima kasih Tuhan, karena engkau menutup semua pintu yang dulu aku kira penting, agar aku bisa melihat satu gerbang ini, yang ternyata lebih besar dari semua impian yang pernah aku punya." Gerbang itu sedang terbuka, sekarang, dalam diam, dalam keheningan, dan engkau adalah satu dari sedikit jiwa yang benar-benar bisa melihatnya. Bagian 2. Saat engkau hampir menyerah, arus rezeki justru bergerak mendekat.
Jiwa terpilih. Pernahkah engkau merasa seakan seluruh alam berkonspirasi untuk membuatmu menyerah? Saat engkau bangun pagi, tubuhmu berat, pikiranmu lelah, dan hidup terasa seperti satu beban yang tidak lagi bisa ditanggung oleh pundak manusia. Engkau melihat sekeliling, dan yang ada hanyalah pengulangan. Hari-hari yang tak berubah, pekerjaan yang tak memberi arti, usaha yang engkau lakukan mati satu demi satu. Dan engkau mulai bertanya, apa yang salah denganku? Tidak ada yang salah. Engkau tidak rusak. Engkau tidak gagal. Engkau sedang sampai pada tepi yang sangat sakral, yaitu batas antara kehancuran dan kelahiran kembali. Ketika engkau hampir menyerah, itulah saat semua mekanisme langit justru mulai bergerak. Tapi gerakannya tidak kasar, tidak bising, tidak langsung menenangkan. Gerakan rezeki ilahi adalah gerakan sunyi. Ia seperti arus bawah laut, diam, dalam, dan tak terdeteksi oleh permukaan. Dan jiwa yang tidak peka akan salah menilai arus itu sebagai kehampaan. Padahal justru di saat engkau duduk dalam diam, menunduk dalam doa yang tak lagi fasih, menitikkan air mata yang tak bisa dijelaskan, semua energi di alam ini sedang menyusun sesuatu. Bukan sekadar uang, bukan sekadar peluang, tapi alur penyelamatan total. Karena engkau tidak sedang diminta bekerja lebih keras. Engkau sedang diminta untuk tunduk lebih dalam. Bukan menyerah karena lemah, tapi menyerah sebagai bentuk penyerahan. Ya Tuhan, jika aku sudah tidak mampu lagi, maka kini giliran-Mu mengambil alih. Dan itulah momen ketika sesuatu di luar ruang waktu mulai merespons. Engkau tak sadar bahwa di balik layar hidup ini, rezeki yang besar sedang menujumu. Ia tidak datang dari pintu lama. Ia tidak datang lewat orang-orang yang dulu menjanjikan bantuan. Ia datang dari jalur yang tidak bisa diprediksi. Jalur yang hanya terbuka ketika engkau berhenti mencoba mengendalikannya. Sungguh, jiwa terpilih. Semua rezeki yang agung datang bukan saat engkau kuat. Ia datang saat engkau kosong. Saat engkau tidak punya apa-apa lagi untuk dibanggakan. Saat engkau tidak punya daya untuk sok tahu. Saat engkau hanya punya satu hal tersisa. Keyakinan hening. Keyakinan yang berkata, walau aku tidak melihat bukti, aku tahu engkau tidak meninggalkanku. Dan itu cukup. Itu lebih dari cukup. Karena begitu engkau mengucapkan itu dalam diam, bukan dari mulut, tetapi dari getaran terdalam batinmu, langit mencatatnya sebagai panggilan. Dan Tuhan, yang maha mendengar yang paling sunyi, akan menggerakkan apapun agar engkau tidak jatuh lebih dalam. Ia akan mengatur orang-orang yang bahkan tidak engkau kenal untuk tiba tepat saat engkau nyaris tumbang. Ia akan membuat sistem dunia yang tak masuk akal berpihak padamu. Ia akan menyusun ulang waktu, menyisipkan mukjizat di titik-titik yang tidak engkau sadari. Bukan karena engkau memaksa, tapi karena engkau berserah. Dan justru itulah kekuatan paling besar, kekuatan untuk percaya di tengah kehampaan. Jiwa terpilih. Berapa banyak orang yang menyerah tepat sebelum semuanya berubah. Mereka tidak tahu bahwa keajaiban itu sudah satu napas lagi. Mereka tidak tahu bahwa kelegaan besar itu sudah satu malam lagi. Mereka tidak tahu bahwa uang yang mereka butuhkan, peluang yang mereka cari, cinta yang mereka doakan, sudah dalam perjalanan. Tetapi karena tidak tahan menunggu, mereka membatalkan takdirnya sendiri. Dan kini, engkau sampai di titik yang sama. Titik retak. Titik lelah. Titik, aku tidak sanggup lagi. Maka dengarkan ini dalam-dalam. Jangan tutup hatimu. Jangan lepaskan harapan itu 1 detik lebih awal. Karena saat engkau hampir menyerah, arus rezeki besar sedang menyelinap mendekat. Ia tidak ingin engkau melihatnya dulu. Ia ingin engkau merasakannya dengan keheningan, dengan kerendahan hati,
dengan keyakinan yang tak butuh logika. Dan saat engkau memilih untuk tetap berdiri, meski tak ada jaminan, engkau sedang membuka gerbang yang hanya bisa diakses oleh jiwa-jiwa yang telah melepaskan kontrol. Gerbang itu tidak bisa dirancang, tidak bisa diprediksi, tidak bisa dicuri oleh siapapun, karena ia adalah hadiah dari Tuhan untuk orang-orang yang tetap percaya, bahkan saat tidak ada lagi alasan logis untuk percaya. Hari ini bisa jadi bukan hari biasa. Hari ini bisa jadi momen yang mengubah segalanya. Tapi hanya jika engkau bertahan. Hanya jika engkau tetap membuka tangan, meski hati gemetar. Hanya jika engkau berani melangkah tanpa peta dan berkata dalam batin, "Aku tidak tahu kemana ini akan membawaku, tapi aku tahu Tuhan tidak mungkin meninggalkanku." Dan itu adalah kalimat yang membuat arus besar itu mulai mempercepat langkahnya menujumu. Bagian 3. Energi ilahi sering datang saat engkau sudah tak lagi punya kekuatan. Jiwa terpilih. Ada satu saat dalam hidup manusia, ketika segala daya telah dicoba, semua jalan telah ditempuh, dan tak satu pun membuahkan hasil. Pagi-pagi yang dulu penuh semangat berubah menjadi pagi-pagi yang diisi dengan tarikan napas berat. Malam yang dulu tempat merenung berubah menjadi medan perang antara logika dan luka. Engkau tidak hanya kelelahan secara fisik, engkau lelah secara eksistensial. Engkau lelah bukan karena terlalu banyak kerja, tetapi karena terlalu lama memikul hidup sendirian, dan merasa tak satu pun dari jerih payah itu dihargai oleh semesta. Jiwa terpilih, engkau tidak sedang gila, engkau tidak sedang rusak, engkau sedang masuk ke dalam kedalaman jiwa tempat energi Tuhan tersembunyi. Bukan di puncak pencapaian, bukan di tengah sorak-sorai keberhasilan, tapi justru di titik di mana engkau sudah tidak punya apa-apa lagi untuk ditawarkan. Di titik itu, satu ruang kosong terbuka dalam batinmu. Sebuah rongga yang sebelumnya dipenuhi ego, rencana, dan ambisi, kini kosong total. Dan di ruang kosong itulah, energi ilahi turun. Ia tidak turun dengan suara guntur, tidak disambut musik surgawi, tidak diiringi angin berembus dramatis. Justru ia turun dalam diam paling hening, dalam detik-detik ketika engkau menangis dalam hati dan tak seorang pun tahu. Dalam detik-detik ketika engkau melihat ke langit dan bertanya, "Ya Tuhan, di mana engkau?" Dan engkau tidak mendapat jawaban apa-apa. Tapi sebenarnya, di saat itu, Tuhan sudah menjawab. Dengan hadirnya, bukan dengan kata-kata, tapi dengan energi. Energi itu mungkin tidak langsung membayar utangmu, tidak langsung menempatkanmu di posisi impian, tidak langsung memberimu kekayaan, tapi ia mengalir seperti air hangat ke dalam rongga jiwamu yang membeku. Ia tidak memaksa, ia hanya mengisi perlahan, halus, penuh kasih. Engkau akan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, tenang, tapi juga takut, hening, tapi juga dalam, sunyi, tapi juga utuh. Seolah-olah semesta memelukmu, bukan untuk memperbaiki hidupmu saat itu juga, tapi untuk meyakinkanmu bahwa engkau tidak sendirian di titik terendahmu. Jiwa terpilih. Energi ilahi tidak memilih waktu ketika engkau kuat. Ia tidak hadir saat engkau mampu menjelaskan semuanya. Ia datang ketika engkau remuk, ketika logika telah menyerah, ketika mulut telah berhenti berbicara. Dan hanya detak jantung serta tarikan napas yang menjadi satu-satunya bukti bahwa engkau masih hidup. Dan Tuhan suka momen itu. Bukan karena ia senang melihatmu hancur, tapi karena di titik itu, engkau menjadi murni. Murni dari rencana dunia, murni dari gengsi, murni dari manipulasi, murni dari semua keinginan palsu. Engkau hanya menjadi satu makhluk yang berserah total, dan di titik murni itulah energi ilahi bisa masuk tanpa hambatan. Tidak lagi ada dinding untuk mempertahankan citra.
Tidak lagi ada keraguan untuk membuka tangan. Tidak lagi ada, aku harus tahu dulu, karena engkau sadar bahwa pengetahuanmu selama ini pun tak pernah cukup. Engkau hanya berkata, aku sudah tak punya kekuatan lagi. Jika engkau mau mengangkatku, angkatlah. Dan tanpa terasa, tanpa engkau sadari, tanpa engkau bisa hitung waktunya, energi itu mulai menyusun ulang segalanya. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Engkau mulai merasa lebih tenang tanpa alasan. Engkau mulai menerima rasa sakit tanpa ingin lari. Engkau mulai membuka hati kepada skenario yang tidak pernah ada di rencanamu. Itulah tanda bahwa energi ilahi telah masuk. Dan saat itu terjadi, engkau tidak akan kembali jadi dirimu yang dulu. Jiwa terpilih. Orang-orang akan melihatmu dari luar dan berkata, kok kamu kelihatan lebih kuat sekarang? Padahal mereka tidak tahu bahwa kekuatanmu bukan berasal dari semangat motivasi, tetapi dari runtuhnya seluruh dirimu di hadapan Tuhan. Dan engkau tahu bahwa ketika engkau sudah tak lagi punya kekuatan, itulah saat Tuhan mengangkatmu bukan sebagai pengemis, tapi sebagai waris dari takdir besar yang telah lama tertunda. Karena hanya mereka yang telah benar-benar lelah dan tetap memilih percaya yang layak menerima aliran energi dari sumber tertinggi. Hari ini, jika engkau merasa tak sanggup lagi, jangan lawan rasa itu. Biarkan engkau jatuh, tapi jatuh ke dalam tangannya. Biarkan engkau hancur, tapi hancur di pangkuan kasih yang tak terbatas. Biarkan engkau menyerah, tapi menyerah kepada aliran yang lebih bijak dari akalmu. Dan lihatlah apa yang terjadi. Pelan-pelan, engkau akan merasa dihidupkan kembali. Tapi bukan sebagai dirimu yang lama, melainkan sebagai jiwa yang telah disentuh oleh cahaya. Dan sekarang siap menjadi wadah dari rezeki yang tak bisa ditanggung oleh sembarang manusia. Bagian 4. Tanda-tanda kekayaan besar selalu disamarkan sebagai rasa ingin menyerah. Jiwa terpilih. Engkau mungkin berpikir bahwa saat kekayaan akan datang, segala hal akan terasa ringan. Pintu-pintu akan terbuka, tanda-tanda akan bersinar terang, hati akan tenang, langit akan terasa bersahabat. Tetapi itu bukan kenyataannya. Kenyataannya, ketika kekayaan besar sedang mendekat, ketika aliran ilahi sedang menujumu, ketika Tuhan telah memutuskan untuk mengangkatmu, yang engkau rasakan justru adalah rasa ingin menyerah yang sangat besar, menyeluruh, mendalam, dan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Engkau akan bangun di pagi hari dan tidak melihat satupun alasan untuk bergerak. Engkau akan memandang hidupmu dan berkata, "Sudah cukup, aku lelah." Engkau akan mulai percaya bahwa semua yang engkau lakukan mungkin memang sia-sia. Dan saat itulah, engkau berada satu langkah dari gerbang yang telah ditulis untukmu sejak engkau masih dalam kandungan. Karena semesta tidak memberikan kekayaan besar kepada mereka yang belum diuji melalui rasa ingin menyerah. Bukan untuk menyiksamu, tetapi untuk memastikan, apakah engkau benar-benar menginginkan hidup baru itu? Atau hanya sekadar tergoda oleh kilauannya? Jiwa terpilih. Rasa ingin menyerah bukan tanda kegagalan. Justru itulah kode rahasia dari semesta. Kode yang hanya bisa dibaca oleh jiwa-jiwa yang cukup dalam untuk mengenali pola ilahi yang tersembunyi. Pola yang berkata, sebelum kuberikan emas kepadamu, aku akan membakar ilusi tentang siapa dirimu. Itu sebabnya engkau merasa hancur. Itu sebabnya engkau merasa kosong. Karena yang sedang runtuh bukan hidupmu, tapi versi lamamu yang tidak akan mampu menanggung aliran kekayaan yang akan datang. Lihat baik-baik perjalanan hidupmu. Setiap kali engkau berada di titik paling lemah, bukankah justru setelah itu selalu ada sesuatu yang membawamu naik? Bukankah setelah kegagalan terbesar, selalu ada jalan baru yang tak pernah terpikirkan sebelumnya? Bukankah setiap luka selalu membuka ruang baru yang sebelumnya tertutup? Itulah pola. Itulah mekanisme langit yang bekerja dalam diam. Dan hari ini,
Engkau berada di tengah pola itu. Engkau sedang diguncang karena bumi yang engkau pijak terlalu sempit untuk pertumbuhan jiwamu yang sesungguhnya. Engkau sedang dibenturkan karena jalur yang selama ini engkau paksa, bukan jalur yang sebenarnya telah ditulis untuk keberlimpahanmu. Engkau sedang dibakar karena emas yang sejati hanya lahir dari suhu yang tidak nyaman. Dan betapa banyak orang di luar sana yang menyerah 1 detik sebelum gerbang itu dibuka. Mereka tidak tahu bahwa rasa ingin menyerah yang mereka rasakan bukan karena mereka gagal, tapi karena tubuh dan ruh mereka tidak sanggup lagi memikul versi lama dari diri mereka sendiri. Tapi mereka salah baca. Mereka mengira itu tanda bahwa Tuhan marah. Mereka mengira itu tanda bahwa semua doa mereka sia-sia. Padahal sebenarnya itu adalah undangan terakhir. Undangan untuk diam, untuk menutup mata, untuk meletakkan semua, dan berkata, "Aku tidak tahu bagaimana lagi, tapi aku percaya ini bukan akhirku." Jiwa terpilih. Semakin besar rasa ingin menyerah yang engkau rasakan, semakin besar pula sesuatu yang sedang mendekat. Karena hanya mereka yang merasa seperti kehilangan arah yang akan bisa melihat tanda di lorong gelap. Karena hanya mereka yang kehilangan semua kekuatan yang bisa disentuh oleh tangan Tuhan yang paling halus. Dan ketika engkau memilih untuk tetap hidup, meski tidak ada alasan logis untuk itu, engkau sedang memberi sinyal ke langit. Aku siap menerima rezeki yang lebih besar dari semua yang bisa aku usahakan. Dan sinyal itu akan dibalas. Tapi balasannya tidak datang seperti dalam film. Ia tidak datang dalam bentuk cahaya terang, tidak juga suara lantang dari langit. Ia datang dalam bentuk ketenangan yang tak bisa dijelaskan, keyakinan yang tidak lahir dari kepala, tapi dari sumur batinmu yang paling dalam. Engkau akan mulai melihat sesuatu yang baru, bukan dari luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Engkau akan menyadari bahwa keinginan untuk menyerah telah berubah menjadi kesediaan untuk pasrah. Dan dari situlah jalan yang baru akan terbuka. Jalan yang selama ini menunggumu melepaskan semua jalan yang lama. Karena Tuhan tidak menciptakan 2 jalan untuk 1 jiwa. Jika engkau masih menggenggam yang lama, engkau tidak akan sanggup menerima yang baru. Maka ketika Ia ingin mengangkatmu, Ia akan mencabut 1 persatu pijakanmu sampai engkau hanya punya 1 pilihan, melompat ke dalam kepercayaan total. Dan percayalah, di ujung lompatan itu bukan jurang yang menunggumu, tapi sayap yang belum pernah engkau kenali, sayapmu sendiri, yang baru bisa tumbuh ketika semua beban dilepaskan dan semua ilusi dikikis sampai habis. Bagian 5. Mengapa Tuhan membiarkanmu hancur sebelum menitipkan kekayaan? Jiwa terpilih. Pertanyaan yang paling sering keluar dari mulut manusia saat dilanda cobaan adalah ini. Mengapa Tuhan membiarkan aku hancur? Padahal aku sudah berusaha, aku sudah berdoa, aku sudah bersabar. Dan jawabannya tidak bisa ditemukan di buku. Tidak bisa dijawab oleh teman, orang tua, motivator, atau gurumu sekalipun. Karena jawaban itu tidak berasal dari dunia ini. Jawaban itu datang dari ruang yang lebih tinggi. Ruang tempat rencana agung disusun. Ruang tempat masa depanmu dibentuk bukan berdasarkan kenikmatanmu, tapi berdasarkan ketahanan jiwamu. Jiwa terpilih. Tuhan bukan menghukummu ketika hidupmu mulai hancur. Tuhan sedang membentuk ulang bentuk wadah jiwamu. Karena sebelum Ia menitipkan kekayaan besar, Ia perlu memastikan, apakah wadah yang akan menampung rezeki itu cukup kuat? Apakah struktur batinmu bisa menahan tekanan dan tanggung jawab yang datang bersamaan dengan kekayaan? Karena kekayaan bukan hanya tentang angka di rekening, bukan hanya tentang transaksi besar, bukan hanya tentang memiliki. Kekayaan adalah tentang menanggung makna. Kekayaan sejati datang bersama 3 hal: kuasa, pengaruh, dan tanggung jawab besar yang tidak terlihat oleh dunia.
Dan jika engkau belum siap, kekayaan bisa menjadi bumerang yang menghancurkanmu dari dalam, perlahan, tanpa suara, sampai engkau tidak lagi mengenali siapa dirimu. Itulah mengapa Tuhan memilih untuk menghancurkan terlebih dahulu, bukan untuk menyiksamu, tetapi untuk meluruhkan ego lama yang tidak layak mewarisi takdir besar. Lihatlah bagaimana dunia bekerja. Orang yang tidak siap ketika tiba-tiba menerima uang besar. Mereka panik, mereka bingung, mereka menjadi tamak. Mereka mulai menyakiti orang, mereka kehilangan arah karena batin mereka belum selesai dengan hal-hal kecil, namun tiba-tiba dibebani hal-hal besar. Dan Tuhan tidak ingin itu terjadi padamu. Maka engkau diluruhkan, dikikis pelan-pelan, dibersihkan dari mimpi yang sempit, dihilangkan dari orang-orang yang salah, dicabut dari pekerjaan yang terlalu kecil untuk takdirmu, dibebaskan dari ikatan dunia yang hanya membuatmu semakin jauh dari suara hatimu sendiri. Hancur adalah tanda bahwa versi lamamu sudah tidak bisa menampung rezeki yang akan diturunkan. Tuhan ingin engkau datang bukan sebagai makhluk yang haus pujian, bukan sebagai budak keserakahan, bukan sebagai pecandu validasi, tapi sebagai jiwa yang hening, jiwa yang lapang, jiwa yang cukup sunyi untuk mampu mendengarkan suaranya, meski dunia sedang berisik. Maka ia menunggu sampai engkau benar-benar rapuh. Ia menunggu sampai engkau berhenti menuntut. Ia menunggu sampai engkau meletakkan semua dan berkata, "Aku tidak tahu lagi cara hidup. Tolong tuntun aku ya Tuhan." Dan ketika doa itu lahir dari kerendahan hati yang sejati, maka langit yang selama ini diam, tiba-tiba membuka jalur yang tidak terlihat oleh mata biasa. Jiwa terpilih, Tuhan bisa memberimu segalanya dalam satu kedipan. Tapi Ia tidak ingin engkau kehilangan dirimu dalam prosesnya. Ia tidak ingin engkau memiliki segalanya, lalu kehilangan jiwamu sendiri. Maka engkau diuji. Dihancurkan bukan karena engkau tidak layak, tetapi karena engkau terlalu layak untuk diberi yang lebih besar. Dan yang lebih besar itu tidak bisa dibawa oleh versi lamamu yang penuh luka, penuh ambisi, penuh kekacauan yang disembunyikan rapi. Jadi Tuhan merobohkan semuanya. Ia cabut kenyamanan semu. Ia tarik semua yang engkau kira aman. Ia diam saat engkau menangis. Ia tidak jawab doa-doamu, bukan karena Ia tak mendengar, tapi karena Ia sedang bekerja di balik layar yang lebih dalam dari pemahamanmu. Ia sedang memindahkan fondasi kehidupanmu dari dunia ke langit, dari logika ke kepercayaan, dari rencana ke ketundukan. Karena saat kekayaan besar datang, dan itu akan datang, engkau tidak boleh goyah, engkau tidak boleh mendadak berubah. Engkau tidak boleh lupa siapa engkau di hadapannya. Dan itu hanya bisa dibentuk melalui proses runtuh yang menyakitkan namun suci. Jadi jika hari ini engkau sedang berada di tengah reruntuhan, jika engkau merasa seperti kehilangan segalanya, jika engkau merasa seperti tidak punya arah, jangan lari, duduklah, diamlah. Rasakan luka itu sepenuhnya, dan katakan dalam hati, jika kehancuran ini adalah harga dari keberlimpahan yang bersih dan abadi, aku siap menjalaninya. Karena tidak ada emas tanpa peleburan, tidak ada cahaya tanpa pemadaman, tidak ada kemurnian tanpa penghancuran bentuk lama. Engkau sedang disiapkan, bukan untuk diberi apa yang kecil, tapi untuk dititipi sesuatu yang hanya bisa diterima oleh jiwa-jiwa yang sudah benar-benar selesai dengan keinginan dunia. Bagian 6. Cara semesta memberikan rezeki adalah dengan menghancurkan ego terakhirmu. Jiwa terpilih. Ada satu hal yang paling ditakuti oleh banyak manusia. Lebih menakutkan dari kehilangan. Lebih menyakitkan dari kemiskinan. Lebih melelahkan dari kegagalan. Yaitu, kehilangan kendali. Kita hidup dengan ilusi bahwa kita tahu, bahwa kita bisa merencanakan semuanya, bahwa kita cukup pintar, cukup cepat, cukup siap. Bahwa jika kita berusaha dengan keras dan konsisten,
maka hidup akan memberi kita apa yang pantas. Tapi semesta tidak tunduk pada rumus buatan manusia. Semesta tunduk pada satu hukum yang lebih tinggi, pembersihan ego sebelum penyerahan takdir. Dan disinilah proses yang paling menyakitkan dimulai. Karena sebelum rezeki besar diturunkan, semesta tidak hanya memeriksa rekeningmu, ia memeriksa hatimu. Ia menimbang lapisan-lapisan tak terlihat dalam jiwamu. Apa yang masih engkau genggam? Apa yang masih engkau banggakan? Apa yang masih engkau sembunyikan? Engkau mungkin sudah berdoa dengan air mata. Engkau mungkin sudah bangun tengah malam dan memohon dengan gemetar. Tapi selama masih ada satu lapisan ego yang engkau pertahankan, rezeki itu belum bisa turun. Mengapa? Karena jika rezeki diturunkan sebelum egomu luruh, engkau akan mengira rezeki itu datang karena kepintaranmu, karena koneksimu, karena usahamu, karena doa-doamu yang dianggap lebih istimewa dari orang lain. Dan itu adalah penyimpangan batin yang sangat halus, namun sangat berbahaya. Tuhan bukan tidak mau memberimu rezeki besar. Tuhan tidak ingin engkau hancur karena rezeki itu. Maka sebelum diberikan, engkau ditarik masuk ke dalam lorong peluruhan. Satu demi satu ilusi tentang siapa engkau akan dikikis. Satu demi satu topeng yang engkau bangun dengan susah payah akan dilepas dengan paksa. Satu demi satu sumber rasa aman palsu akan dirobohkan perlahan-lahan. Hingga akhirnya engkau berdiri dalam bentuk yang paling murni. Tanpa kuasa, tanpa pamrih, tanpa sandaran. Jiwa terpilih, engkau akan merasa tidak dikenal lagi. Engkau akan merasa seperti bukan dirimu. Engkau akan melihat hidupmu berantakan dan berkata, "Tuhan, ini bukan aku. Aku dulu kuat. Aku dulu tahu arah. Aku dulu bisa mengatur semuanya." Tapi justru itulah maksudnya. Engkau bukan lagi versi dirimu yang lama. Versi lama itu sudah tidak cukup kuat untuk menerima energi besar yang sedang datang. Versi lama itu dibentuk oleh luka, oleh ambisi kecil, oleh harapan yang dibangun di atas rasa takut. Dan sekarang, engkau sedang dipaksa menjadi tanpa apapun, agar bisa menerima segalanya. Semesta akan membuatmu gagal dalam hal-hal yang biasanya engkau kuasai, agar engkau sadar bahwa kekuatanmu bukan berasal dari dirimu sendiri. Semesta akan menjauhkanmu dari orang-orang yang biasa memberi validasi, agar engkau belajar bahwa harga dirimu tidak ditentukan oleh pujian. Semesta akan menempatkanmu di tempat yang membuatmu tidak bisa lari. Tempat di mana semua strategi gagal, semua perhitungan kacau, semua logika mentok. Dan satu-satunya yang tersisa adalah berpasrah. Bukan pasrah karena kalah, tapi pasrah karena sadar bahwa semua ini lebih besar dari kapasitas manusiamu. Pasrah karena engkau tahu bahwa jika Tuhan sendiri yang ingin mengangkatmu, maka tidak ada daya apapun yang bisa menahan itu. Tapi jika engkau menghalangi dengan ego, maka bahkan tangannya yang lembut pun tidak akan memaksamu masuk ke takdirmu. Jiwa terpilih, banyak orang kehilangan takdir besarnya bukan karena mereka malas, bukan karena mereka kurang usaha, tapi karena mereka tidak rela melepaskan ego terakhirnya. Ada yang tetap ingin kelihatan hebat, ada yang tetap ingin semua proses terlihat sempurna, ada yang tetap ingin dikagumi saat tumbuh, padahal rezeki besar datang dari jalan sunyi. Dari kerendahan yang tidak dipamerkan, dari keruntuhan yang tak ada penontonnya, dari doa-doa yang hanya terdengar oleh Tuhan. Dan saat engkau tidak lagi merasa butuh dikenal, saat engkau tidak lagi ingin memamerkan pencapaian, saat engkau tidak lagi berharap semua orang paham rasa sakitmu, disitulah energi semesta mulai turun dengan kekuatan penuh, tanpa banyak suara. Tanpa pengumuman, tanpa pengakuan dari siapapun, tiba-tiba jalan itu terbuka. Tiba-tiba
uang itu datang dari arah yang tidak terduga. Tiba-tiba, orang yang tepat masuk dalam hidupmu. Tiba-tiba, engkau merasa siap, bukan karena engkau sudah kuat, tapi karena engkau sudah selesai dengan pertarungan dalam dirimu sendiri. Itulah saat ego terakhirmu telah luruh. Dan semesta tahu, sekarang dia siap, bukan hanya untuk menerima, tetapi untuk menjaga. Karena kekayaan sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang mampu menjadi wadah yang bening, yang tidak membiarkan kekayaan itu berubah jadi kesombongan, yang tidak membiarkan pencapaian itu berubah jadi arogansi, yang tetap bisa menangis meski sudah kaya, yang tetap bisa bersujud meski dunia memujanya. Dan jiwa seperti itu tidak lahir dari motivasi, tidak lahir dari keinginan keras, tapi lahir dari penghancuran total, diikuti oleh penyerahan total. Dan engkau sedang melaluinya sekarang. Bagian 7. Jika hari ini engkau bangkit, maka esok uang akan mengalir melebihi doa-doamu. Jiwa terpilih, hari ini mungkin masih sunyi, mungkin masih tak ada yang berubah. Engkau mungkin masih bangun pagi dan melihat saldo rekeningmu yang tidak bertambah. Engkau mungkin masih menatap langit-langit kamar dengan sesak di dada dan berkata, "Berapa lama lagi aku harus menunggu?" Tapi yang tidak engkau lihat adalah ini. Energi sedang terkumpul, bukan di luar sana, tapi di dalam dirimu. Setiap rasa lelah yang engkau rasakan, setiap tetes air mata yang engkau tahan, setiap malam di mana engkau memilih bertahan, meski tak ada jawaban, semua itu tidak hilang, tidak sia-sia, tidak diabaikan. Semesta mencatatnya, bukan sebagai penderitaan, tapi sebagai modal penciptaan kekuatan barumu. Dan ketika titik itu tercapai, titik di mana engkau sudah kehilangan segalanya, tapi masih memilih untuk bangkit, walau hanya dengan satu tarikan napas, maka seluruh sistem tak kasat mata mulai bergerak. Bukan hanya satu pintu, tapi banyak. Bukan hanya satu jalan, tapi seluruh jaringan keberlimpahan yang tersembunyi di balik dimensi yang tidak bisa dijangkau oleh mata biasa. Jiwa terpilih, hari ini, jika engkau bangkit, bukan dengan langkah heroik, tapi cukup dengan membuka matamu dengan keikhlasan baru. Cukup dengan duduk hening dan berkata dalam batin, "Tuhan, aku siap menerima." Maka gelombang itu akan mulai bekerja. Gelombang yang tidak tunduk pada jadwal dunia. Gelombang yang tidak ditahan oleh birokrasi, sistem, atau penghalang-penghalang buatan manusia. Gelombang yang hanya mengenali satu hal, getaran keikhlasan dan kesiapan jiwa untuk dititipi cahaya. Dan saat engkau bangkit, energi itu akan menyusup ke dalam struktur realitasmu, membuat proyek yang sebelumnya buntu jadi cair, membuat orang yang sebelumnya mengabaikanmu tiba-tiba memanggil namamu lagi, membuat pintu yang sudah lama tertutup tiba-tiba terbuka, tanpa engkau paksa, tanpa engkau ketuk lagi. Karena Tuhan tahu, jiwa yang telah bangkit dari kehancuran, yang tidak menyalahkan siapapun, yang tidak menyombongkan ketabahannya, adalah jiwa yang telah siap menyimpan kekayaan tanpa menjadi budaknya. Dan kepada jiwa seperti itu, Tuhan akan mengirim bukan hanya uang, tapi kelapangan. Bukan hanya kelimpahan, tapi ketenangan. Bukan hanya angka besar di rekening, tapi jiwa yang tidak terguncang ketika angka itu naik dan turun. Jiwa terpilih, berapa lama engkau telah memohon? Berapa lama engkau menunggu satu keajaiban saja? Hari ini, aku ingin engkau tahu satu hal yang paling penting. Doa-doamu tidak pernah hilang. Tapi mungkin selama ini, engkau belum cukup terbuka untuk menerima jawabannya. Karena jawaban dari Tuhan seringkali tidak datang dalam bentuk yang engkau harapkan. Kadang Ia menjawabmu dengan kehilangan, kadang dengan keterlambatan, kadang dengan orang-orang yang tiba-tiba pergi,
terkadang dengan kebangkrutan kecil agar engkau tidak tenggelam dalam kehancuran besar. Tapi, jika hari ini engkau bangkit, bukan dengan rencana baru, tapi dengan niat baru. Bukan dengan strategi hebat, tapi dengan kerendahan hati yang murni, maka semesta akan menyerahkan kunci cadangan yang selama ini hanya disimpan untuk mereka yang tidak menyerah saat segalanya runtuh. Dan dengan kunci itu, engkau akan membuka aliran uang yang tidak datang karena promosi, tapi karena kehendak Tuhan. Engkau akan menerima orderan, pelanggan, ide, atau proyek yang tidak berasal dari rencanamu, tapi berasal dari intervensi langit. Engkau akan menangis bahagia, bukan karena uangnya banyak, tapi karena akhirnya engkau tahu, semua rasa sakit itu ada artinya. Semua luka itu bukan sia-sia. Semua penantian itu memang telah ditulis. Agar ketika engkau menerima rezeki itu, engkau tidak menjadi manusia lama lagi. Engkau telah menjadi jiwa yang utuh, jiwa yang tidak tergantung pada uang, dan karena itulah, uang datang tanpa batas. Jiwa terpilih. Hari ini, jika engkau mau, engkau bisa memilih bangkit. Dan saat engkau bangkit, langit akan mendengarnya. Tuhan akan mengakuinya. Dan esok, uang akan mengalir. Dalam jumlah yang bahkan tidak pernah engkau minta secara spesifik. Karena Tuhan tidak hanya memberi menurut doamu, tetapi menurut kadar jiwamu yang telah dibentuk dengan rasa sakit suci. Penyerahan batin terakhir. Sebelum rezeki datang sebagai perwujudan cinta ilahi, jiwa terpilih. Kini, engkau telah sampai di ujung jalan sunyi ini. Bukan sebagai orang yang menang dalam perlombaan dunia, bukan sebagai sosok hebat yang dielu-elukan oleh massa, melainkan sebagai makhluk yang diam-diam bertahan di antara runtuhan hidup dan tetap berkata dalam batin, "Aku masih percaya, meski tidak ada bukti." Itu bukan sekadar keberanian. Itu adalah iman dalam bentuk paling utuh. Iman yang tidak butuh pertunjukan. Iman yang tidak haus pujian. Iman yang tidak gentar ketika Tuhan terlihat diam. Engkau telah duduk dalam gelap. Engkau telah menunggu tanpa jaminan. Engkau telah berjalan tanpa peta. Engkau telah mencintai takdir meski tak diberi kabar. Dan kini, semesta membuka sesuatu yang tidak bisa dibuka oleh kekuatanmu, melainkan oleh penyerahanmu. Jiwa terpilih, dengarkan tubuhmu hari ini. Ia mungkin lelah, lemah, retak, tapi lihat ruhmu. Ia sudah tidak sama lagi. Ada kedewasaan yang tak bisa engkau beli dari seminar manapun. Ada kebijaksanaan yang tidak diajarkan di bangku sekolah. Ada ketegaran yang lahir dari luka yang hanya Tuhan yang tahu. Dan justru karena itulah, engkau kini siap. Siap untuk menerima. Bukan karena engkau sudah sempurna, tapi karena engkau telah berhenti melawan. Tuhan tidak menciptakan hidup ini untuk dipahami sepenuhnya. Tuhan menciptakan hidup ini agar engkau mengenal Dia. Lewat kehilangan, lewat hampa, lewat mengapa, lewat kenapa aku. Engkau telah bertanya, engkau telah meratap, engkau telah mencaci dalam sunyi, dan Tuhan mendengarkan semuanya tanpa marah. Karena Ia tahu, jiwa seperti engkau tidak sedang menjauh. Jiwa seperti engkau sedang mengetuk dengan cara yang paling jujur. Hari ini, engkau tidak harus tahu apa yang akan terjadi besok. Engkau hanya perlu tahu satu hal, bahwa rezeki yang besar, kesejahteraan yang menenangkan, aliran uang yang tak tertahan, dan kemudahan demi kemudahan sudah berada di depan pintumu. Bukan karena engkau cukup layak, tapi karena engkau telah selesai diuji. Karena engkau tidak lari dari proses peluruhan. Karena engkau tidak kabur dari rasa sakit. Karena engkau memilih untuk tetap hidup, meski hidup seperti tidak memilihmu. Dan saat seseorang memilih hidup dalam keadaan seperti itu, Tuhan memutuskan untuk mengalirkan cintanya dalam bentuk paling nyata. Rezeki, penghiburan, pertemuan, dan jalan-jalan baru.
Jiwa terpilih. Jika sebelumnya engkau bangun karena terpaksa, esok engkau akan bangun karena hatimu terlalu bahagia. Jika sebelumnya engkau bekerja untuk bertahan hidup, esok engkau akan bekerja dalam kelimpahan. Karena hidup akan mulai menjadi pengantar rezeki, bukan lagi sekadar tempat ujian. Namun hari ini, duduklah sebentar, hening. Letakkan tanganmu di dada, tarik napas sangat perlahan, dan ucapkan dengan batin paling tulus, Tuhan, aku tak paham rencanamu, tapi aku serahkan segalanya. Jika memang waktunya, aku siap menerima rezeki darimu tanpa keraguan, tanpa syarat, tanpa beban. Kalimat itu, jika diucapkan dengan keikhlasan penuh, akan membuat seluruh dimensi spiritual bergetar. Langit mencatat, energi ilahi mendekat, dan semua yang semula diam mulai bergerak dengan arah baru. Engkau tidak akan melihat hasilnya besok, engkau mungkin tidak akan tahu detiknya. Tapi rezeki itu akan datang saat engkau sedang tidak berusaha menariknya, karena engkau sudah menjadi magnet alami dari getaran Tuhan sendiri. Itu adalah jenis rezeki yang tidak hanya cukup, tetapi melimpah. Tidak hanya membahagiakanmu, tapi mengangkat semua orang di sekitarmu. Tidak hanya memberimu uang, tapi memberimu damai, arah, dan keberanian untuk hidup sebagai dirimu yang paling sejati. Dan setelah itu, engkau tidak akan pernah sama lagi. Jika seluruh pesan ini menggema di dalam hatimu, tekan like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan komentar angka 99 sebagai tanda. Aku telah melalui semuanya, dan aku siap menerima apa yang telah lama ditahan untukku. Jiwa terpilih, engkau tidak datang ke sini untuk membaca kata-kata. Engkau datang untuk menerima pesan dari langit, dan hari ini, pesan itu telah sampai kepadamu, dan pintu itu telah dibuka.